Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan kali ini, di mana di 10 malam hari terakhir ada sebuah malam yang sangat kita nantikan, yakni malam Lailatul Qadar, atau yang disebut juga sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun seperti apa kiranya hikmah di balik malam Lailatul Qadar itu sendiri? Untuk menjawabnya telah hadir bersama kami di studio Dr. Haji Muhammad Nur SHIMAG, penghulu ahli muda atau Kepala KUA Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masih kuat puasanya? Masih Alhamdulillah, semangat? masih semangat, masih kuat. Alhamdulillah masih kuat, masih semangat ya Ustadz. Ustadz, tema kali ini adalah mengenai hikmah di balik malam Lailatul Qadar. Nah, kiranya Ustadz dapat memaparkan apa sih yang akan kita dapatkan apabila kita beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan kali ini. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Papua yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, ya, sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan, kekuatan, sehingga tetap istiqamah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah sepanjang bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Di 10 terakhir di bulan Ramadan disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di malam-malam tersebut 10 terakhir akan ada satu malam yang istimewa, di mana malam itu tidak diberikan kepada umat dan nabi-nabi terdahulu. Ya, apa hikmahnya? Seperti yang telah kita pahami bahwa umat-umat terdahulu itu rata-rata umurnya panjang. Ya, ada yang sampai ribuan tahun umurnya, ada 900 ratusan tahun sampai 900 tahun. Sementara kita ini umatnya Rasulullah, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umurnya umatku itu antara 70 sampai 60 tahun. Itulah rata-rata umur manusia saat ini. Sekalipun ya ada juga di atas itu, bahkan ya, ada yang mencapai 100 tahun. Nah, dengan adanya Lailatul Qadar ini, ya seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, di antara fadilah atau keutamaannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dipahami oleh para ulama, yang dimaksud adalah ketika kita beribadah malam itu, ya misalnya kita salat 2 rakaat, kita sedekah, kita baca Quran, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu lebih baik lagi dari ketika kita beribadah sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau dihitung ya sekitar 83 tahun 4 bulan. Ya, artinya apa? Betul kita ini umatnya Nabi, umurnya hanya 60, 70, 80, ya paling tinggi 100 tahun.
Ya, kalau memang betul ketika dibanding dengan umur-umur umat terdahulu memang jauh sekali, tetapi ya subhanallah, sekalipun umur kita pendek tapi diberikan satu keistimewaan ketika melakukan satu amalan. Sekali saja melakukan amalan maka nilainya sama dengan 83 tahun lebih. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya ya kita betul-betul menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita beribadah malam itu 10 Lailatul Qadar saja atau 10 Ramadan saja, maka nilai dari ibadah kita itu sama dengan lebih dari 800 tahun. Nah, itu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar juga mengenai kapan turun, memang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada kepastian malam. Jadi tidak ada kepastian malam. Ya, sekalipun dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kebanyakan turun Lailatul Qadar itu malam ke-27. Tapi itu kebanyakan, artinya boleh jadi di luar dari 27 itu juga di Ramadan tertentu turun Lailatul Qadar. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Allah merahasiakan waktu pastinya Lailatul Qadar itu turun? Salah satu di antara hikmahnya agar kita ini di sepanjang Ramadan, khususnya 10 terakhir, kita tingkatkan amal ibadah. Sebab kalau ditentukan satu malam, saya yakin malam-malam yang lain tidak akan ibadah. Nah, katanya kita santai aja, belum Lailatul Qadar, nanti sebentar malam karena sudah ditentukan waktunya baru kita full. Kalau perlu kita tidak perlu tidur, pokoknya kita ibadat terus. Nah, itu hikmahnya, supaya kita ini khususnya 10 terakhir Ramadan menghidupkan malam-malam Ramadan itu tanpa alfa di setiap malamnya. Kalau perlu di awal Ramadan sekalipun kita hidupkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga menarik kita kaji terkait dengan hikmah di balik Lailatul Qadar ini. Ternyata Lailatul Qadar itu paling tidak, misalnya disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab, beliau katakan bahwa Lailatul Qadar itu memiliki 3 makna. Nah, dari 3 makna ini ada hikmah kenapa diberikan nama seperti itu. Pertama, malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Apa hikmahnya? Disebut malam yang mulia atau malam kemuliaan karena malam itu bertepatan turunnya Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa disebut malam yang mulia? Ternyata kemuliaan ini disebut malam yang mulia itu disebabkan karena Al-Quran. Jadi karena turunnya Al-Quran disebut mulia. Karena memang dalam kaidah umum ketika kita selalu bersama dengan Al-Quran maka kita akan menjadi mulia. Jangankan manusia, benda pun ketika bersama dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Ya, kita berikan contoh. Misalnya dulu kalau sekarang mungkin jarang kita lihat. Dulu itu ada sampul Al-Quran dari kulit binatang, misalnya kulit kambing atau yang lainnya. Karena dia bersama dengan Al-Quran, kalau dulu orang tua kita itu ajarkan, ya setelah kita membaca Al-Quran, kita cium Al-Quran. Nah,
Kalau kita lihat zahirnya apa yang kita cium? Kita cium kulit binatang itu karena dia sampul Al-Quran. Tapi karena dia bersama dengan Al-Quran, maka kulit itu kita cium. Nah, ini berarti bahwa Al-Quran itu membawa kepada kemuliaan. Termasuk juga Lailatul Qadar ini. Ternyata Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena bertepatan turunnya Al-Quran. Kemudian makna yang kedua, Lailatul Qadar malam yang sempit. Nah, itu juga disebutkan oleh Prof. Quraisy Shihab. Kenapa disebut malam yang sempit? Apa hikmahnya? Malam yang sempit artinya malam itu dunia ini terasa sempit. Kenapa? Karena malam itu dipenuhi oleh malaikat. Ya tanazzalul malaikah warruhu fiha. Jadi dunia ini penuh dengan malaikat karena sangat penuhnya seakan-akan dunia ini terasa sempit. Ya, itu karena banyaknya malaikat itu. Ya, seperti halnya ibaratnya kita ini berada di ruangan yang sangat luas, tapi karena ruangan itu penuh dengan orang, maka seakan-akan ruangan itu sempit. Ibaratnya seperti itulah dunia ini. Dunia ini begitu luas, tapi karena sangat banyak malaikat turun, ya, mengiringi Lailatul Qadar itu, makanya dunia ini terasa sempit. Makanya disebut malam yang sempit. Ya, ada satu pertanyaan, untuk apa malaikat itu turun mengiringi Lailatul Qadar? Salah satu di antaranya adalah untuk mendoakan ya orang-orang yang sedang beribadah malam itu. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, Lailatul Qadar yaitu malam penetapan. Jadi disebut juga malam penetapan. Ya. Apa yang ditetapkan? Apa hikmah di balik itu? Ya. Yang ditetapkan malam itu adalah nasib kita setahun ke depan. Ya. Kata ulama, ketika malam itu kita beribadah, kita isi dengan ibadah, itu pertanda bahwa itu pertanda bahwa sepanjang tahun nasib kita akan dipenuhi dengan ibadah. Ya, jadi malam penentuan tergantung apa yang kita lakukan malam itu, maka seperti itulah nasib kita setahun ke depan. Tapi sebaliknya, kalau malam itu ternyata kita isi dengan perbuatan maksiat, ya, maka itu berarti bahwa sepanjang tahun ke depan, 1 tahun ke depan, maka hidupnya dipenuhi dengan maksiat. Makanya ada orang ya sedikit-sedikit maksiat, sedikit-sedikit maksiat. Boleh jadi malam turunnya Lailatul Qadar, ya, malam itu dia penuhi dengan maksiat. Lalu ada jamaah yang tanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau malam itu dia tidak ibadah, tapi juga dia tidak maksiat? Maksudnya gimana? Dia sedang tidur. Ya, maka jawabannya ketika malam itu hanya dihiasi dengan tidur tok. Ya, pulang dari tarawih, bahkan dia tidak tarawih, sudah buka karena banyak makan, akhirnya ngantuk tidur, ya tidur sepanjang malam. Ya, maka bagaimana nasibnya setahun ke depan? Maka nasibnya setahun ke depan, maka itu dihiasi dengan tidur. Artinya apa? Ada orang ketika dia ngaji ngantuk, tidur, ikut taklim tidur, ya apa saja selalu terbawa tidur. Kata ulama itu berarti pengaruh ya ketika turun Lailatul Qadar, dia sedang tidak ibadah, dia sedang tidak maksiat, tapi dia sedang tidur. Saya kira itu pengantar sedikit mengenai apa hikmah di balik Lailatul Qadar. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Begitu mulianya bulan Ramadan ya Ustadz ya. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar itu sendiri bagi umat muslim, sehingga kita disarankan untuk memperbanyak ibadah. Karena bahkan Lailatul Qadar ini ternyata menentukan nasib kita setahun ke depan ya Ustadz ya. Nah Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kiranya Allah kan menyembunyikan, merahasiakan secara pasti terjadinya Lailatul Qadar. Lalu adakah tanda-tanda umum
yang bisa diketahui oleh manusia sebagai ciri-ciri malam Lailatul Qadar, Ustadz? Iya, baik. Terkait dengan tanda-tanda, disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, itu ada tanda-tanda alam. Jadi ada tanda-tanda alam, ada tanda-tanda fisiknya. Ya, misalnya disebutkan dalam hadis bahwa ketika turun Lailatul Qadar, di antara tanda-tanda alamnya malam itu cerah. Ya, tidak hujan. Ya. Kemudian berikutnya cuaca tidak dingin, tidak panas. Artinya saat itu memang kondisinya sangat-sangat enak. Jadi cuacanya enak. Nah, diiringi lagi, ini tanda-tanda berikutnya, ini dalam diri. Ketika malam itu kita ibadah, maka ibadah itu terasa nikmat. Ya, jadi memang ada perasaan nikmat yang kita tidak pernah rasakan di luar Lailatul Qadar itu. Mungkin ada yang pernah merasakan, itu adalah karunia khusus di luar Lailatul Qadar. Tapi umumnya Lailatul Qadar itu ketika turun, maka ada perasaan-perasaan khusus yang kita bisa rasakan ketika kita beribadah malam itu. Nah, itu jadi minimal ada dua tanda-tanda alam dengan tanda yang ada dalam diri kita itu. Ada lagi tanda-tanda alam berikutnya, tapi ini mungkin kasuistik ya. Misalnya ada air jadi beku. Dingin ya? Ya, jadi beku bukan dingin, tapi jadi beku. Kemudian yang pernah terjadi juga di pondok pesantren kami di DDI Mangkoso, Kabupaten Baru Sulsel itu. Ya, ketika guru kami saat beriktikaf di masjid, ya itu seakan-akan ada cahaya dari langit itu. Jadi itu semuanya tanda-tanda alam, tanda-tanda fisiknya. Namun dengan demikian, bukan berarti ketika kita tidak menemukan tanda-tanda itu, ya berarti malam itu tidak turun. Karena ada juga, terkadang juga tanda-tanda fisik itu kita tidak terlihat, tapi ternyata malam itu justru bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi intinya kalau misalnya tidak terlihat oleh kita, ya mungkin karena asbab apa, maka tetaplah kita hidupkan malam-malam Ramadan seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak dipastikan malamnya turun itu. Oh, seperti itu ya Ustadz ya, berarti sangat mungkin kita tidak sadar telah mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini menarik sekali pembahasan tentang malam Lailatul Qadar, tapi karena kita terbatas waktu, jadi Ustadz boleh silahkan sampaikan closing statement atau kesimpulan secara singkat kepada penonton di rumah agar tidak melewatkan malam Lailatul Qadar. Ustadz silahkan. Baik. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Lailatul Qadar ini malam yang mulia, malam penentuan nasib kita setahun ke depan. Oleh karena itu saya ingin mengajak ya kepada kita semua, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya 10 terakhir Ramadan. Ini perlu kita tegaskan karena fenomena yang ada justru semakin mau habis Ramadan, masjid semakin kurang isinya. Ini fenomena. Harusnya semakin mau habis Ramadan, masjid semakin penuh. Itu kalau di wilayah kita. Nah, maka satu contoh yang kita bisa lihat di Tanah Suci, justru di situ semakin mau habis Ramadan, semakin full masjid untuk melaksanakan ibadah. Harusnya itu menjadi contoh untuk kita. Oleh karena itu, mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang tentu tidak diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rubah semua itu. Ya insyaallah mudah-mudahan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita buktikan di hadapan Allah bahwa kami berubah. Kalau dulu kami sedikit menghidupkan malam Ramadan, khususnya 10 terakhir, tapi untuk Ramadan tahun ini kami buktikan bahwa kami
tingkatkan terus melalui amal ibadah, amal soleh. Apakah amal soleh itu sifatnya ubudiyah, ya habul minallah, maupun amal soleh itu hubungannya dengan habul minannas atau ibadah sosial. Saya kira inilah sedikit penyampaian saya terkait dengan hikmah di balik Lailatul Qadar. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang seharusnya kita isi dengan ibadah-ibadah, maka semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perbanyak iktikaf di masjid di 10 malam terakhir Ramadan kali ini, dan semoga kita selalu mendapatkan kelimpahan berkah di bulan Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Rifka Amalia beserta Ustadz Muhammad Nur dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.